Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillahi la hawla wa la quwata illa billah wa ba'du. Para jamaah, alhamdulillah siang hari ini kembali kita dipertemukan Allah dalam majelis yang penuh dengan keberkahan ini. Mudah-mudahan setiap aktivitas kita dicatat oleh Allah sebagai amal soleh. Amin Allahumma amin. Baik para jamaah, kita lanjutkan kajian kita. Pada kesempatan yang lalu kita bahas tentang zakat, atau lebih spesifik lagi adalah tentang zakat fitrah. Zakat fitrah, ada macam zakat itu zakat fitrah, ada zakat itu zakat mal. Kalau zakat fitrah itu yang dizakati diri kita, kalau zakat mal itu yang dizakati harta kita. Baik, zakat ini salah satu kewajiban bagi yang telah memenuhi syarat, maka diwajibkan untuk mengeluarkan zakat. Sesuai dengan namanya, zakat itu adalah berfungsi sebagai zakah, mensucikan atau membersihkan. Sekaligus zakat itu berfungsi menumbuhkan. Jadi tidak hanya membersihkan kejelekan sifat-sifat jelek, tapi serta-merta menumbuhkan sifat-sifat kebaikan. Ini termasuk keutamaan zakat. Baik, pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang pengertian hukum, syarat wajib, serta ketentuan-ketentuan zakat. Kita lanjutkan kajian sekarang tentang siapa yang berhak menerima zakat. Jadi zakat itu selalu dengan hitungan, dan zakat itu hanya diperbolehkan diberikan kepada orang-orang yang telah ditentukan. Ada 8 asnaf. Yang pertama adalah fakir, miskin, mu'alaf, ghorim, sabilillah, ibnu sabil, rikob, dan amil. 8 golongan ini. Baik, kita kemudian bahas satu persatu definisi dari masing-masing itu, sehingga ketika kita mengeluarkan zakat tidak salah sasaran. Karena ketika zakat itu dikeluarkan dan yang menerima itu orang yang tidak berhak untuk menerima zakat, maka sama halnya kita belum mengeluarkan zakat, kan begitu? Sama halnya kita belum mengeluarkan. Nah, jadi dari sisi penerima ini juga penting. Yang pertama adalah fakir. Fakir itu definisinya adalah orang yang tidak berharta, atau orang yang tidak mempunyai pekerjaan serta tidak ada yang menanggung, atau orang yang mempunyai pekerjaan tetapi tidak mencukupi separuh dari kebutuhan pokok. Itu fakir. Jadi kalau hidup di Surabaya, kebutuhan pokok sehari untuk makan itu anggaplah 50.000, anggaplah begitu, atau 100.000 kalau sudah berkeluarga. Kemudian penghasilannya ternyata cuma 50.000, maka dia kategori fakir. Maka dia kategori fakir, berhak menerima zakat. Atau orang itu tidak berpenghasilan, tidak punya pekerjaan karena sudah tua dan tidak ada yang menanggung. Ono wong umure 80 tahun wis gak iso kerja, otomatis tidak punya penghasilan dari pekerjaan, tidak punya deposito, ora duwe kos-kosan, begitu kan? Tidak punya sawah untuk disewakan, serta tidak ada yang menanggung. Ono wong tuwa gak duwe penghasilan, gak duwe pekerjaan, tiba-tiba anaknya wali kota. Ini kan juga ada kategori fakir. Jadi fakir itu tidak melulu dilihat dari personalnya, tidak melulu begitu. Yang kedua adalah miskin. Miskin itu orang yang berpenghasilan, tetapi penghasilannya lebih dari separuh, lebih dari fakir miskin, akan tetapi tidak sampai memenuhi kebutuhan pokok sepenuhnya.
Anggaplah kalau untuk yang sudah berkeluarga sehari kebutuhan pokok itu 100.000. Anggaplah begitu, anaknya telu, mamanya begitu. Penghasilannya dia ternyata sehari cuma 90.000, contohnya begitu. Maka ini termasuk kategori miskin. Termasuk kategori miskin. Baik. Nah, zakat itu prioritasnya adalah dua kelompok ini, fakir dan miskin, prioritas. Adapun 6 asnaf yang lain ini bukan termasuk prioritas. Jadi kok masjid sampai ini dapat 2 ton, maka utamakan kalau memang di kampung ada fakir miskin, ada mu'alaf, ada ghorim, ada sabilillah, ada ibnu sabil, ada rikob umpama, ada amil, maka jumlah yang diberi terbanyak usahakan yang fakir miskin, karena itu prioritas, itu menjadi prioritas. Yang ketiga adalah mu'alaf, orang yang baru masuk Islam atau orang yang lemah Islamnya, keimanannya masih lemah, ini boleh mendapatkan bagian dari zakat. Yang keempat adalah ghorim, orang yang terbelit hutang, di mana hutang ini untuk kebutuhan-kebutuhan yang memang tidak bisa dihindari serta tidak keluar dari aturan agama. Ono wong iki kebulet utang tapi digawe kredit apartemen. Nah, itu kan bukan kebutuhan utama, kan begitu kan? Ono wong iki kebulet utang digawe nambakno wong tuane. Nah, contohnya begitu. Itu kan tidak bisa dihindari. Contohnya begitu. Akhirnya terbelit hutang. Maka orang yang seperti ini berhak menerima zakat. Berarti panitia zakat itu harus betul-betul selektif. Harus betul-betul selektif. Baik. Fakir, miskin, mu'alaf, ghorim. Sampai sini dulu barangkali ada pertanyaan tentang asnaf, orang-orang yang berhak menerima zakat. Enggak barangkali, silakan. Terima kasih, izin tanya yang terkait mu'alaf, Ustadz, itu berhak mendapatkan atau dikasih untuk membayar zakat. Apakah kalau misalnya yang mu'alaf ini mampu gitu, orang kaya gitu, apakah masih berlaku atau apa ada pertimbangan lain gitu, Ustadz? Ya. Bagaimana dengan mu'alaf, orang yang baru masuk Islam atau imannya lemah? Seandainya dia orang yang kaya, orang yang mampu, apakah dia juga boleh menerima zakat? Ya, boleh. Tetap boleh. Karena sudut pandangnya adalah urusan kelemahan iman. Kenapa kok ini diberikan? Jadi zaman Rasulullah itu begini. Zaman Rasulullah itu orang-orang yang mu'alaf atau imannya masih lemah, itu mereka memang orang-orang yang diperhatikan. Jadi bukan urusan dia kaya atau tidak, bukan urusan diberi zakat atau tidak, tapi urusannya diperhatikan. Nah, salah satu bentuk perhatian itu adalah pemberian zakat. Jadi bagi para mu'alaf walaupun kaya, itu mereka asnaf, orang yang berhak. Begitu. Jadi aspeknya bukan hanya kemiskinan sebenarnya. Bukan hanya kemiskinan. Ada yang lain mungkin? Silakan. Kalau orang yang diberi zakat kemudian menolak, itu hak mereka. Boleh. Seandainya ada orang fakir atau orang miskin, kita beri zakat, mereka menolak, apakah boleh? Boleh. Boleh. Contohnya begini, di kampung saya ada yang begitu. Jadi dia itu kategori fuqara masakin, fakir miskin. Dia menolak karena merasa telah mendapat dari masjid yang lain atau musola yang lain. Akhirnya menolak, ini boleh. Tidak kita beri itu boleh. Boleh. Kalau kita tahu kita beri, ternyata diberi itu menolak, boleh, kita ambil lagi boleh. Jadi sama dengan mu'alaf tadi, ketika dia diberi dia menolak, boleh. Boleh untuk dilakukan seperti itu, boleh. Begitu. Ada yang lain? Baik, kita lanjutkan.
Yang kelima adalah sabilillah, artinya sabilillah itu di jalan Allah. Pada zaman Rasulullah sabilillah itu adalah perang, pembiayaan perang. Zaman Rasulullah begitu, pembiayaan perang. Dari keempat madhab itu menyatakan sabilillah itu perang semua, perang semua. Hanya satu pendapat, jadi fikih itu begini, fikih itu selalu terjadi perbedaan pendapat dan itu lumrah. Selama masing-masing pendapat itu mempunyai pijakan hukum yang kuat. Manakala tidak mempunyai pijakan hukum yang kuat, maka tidak diperkenankan. Jadi begitu, fikih itu selalu begitu. Baik, dari keempat madhab itu sabilillah menyatakan empat-empatnya ini adalah perang. Bagaimana bila diberikan kepada orang yang berjuang di jalan Allah selain berperang? Contohnya guru ngaji, guru TPA, contohnya begitu. Apakah boleh? Itu hanya ditemukan satu pendapat. Pendapatnya Imam Qofal. Imam Qofal itu penganut mazhab Imam Syafi'i. Itu memperbolehkan. Jadi untuk guru TPA, untuk marbot, manakala marbotnya itu bukan fakir miskin. Kalau fakir miskin dia dimasukkan di fakir miskin. Ya. Maka itu diperkenankan. Hanya satu pendapat ini yang memperbolehkan. Bagaimana menyikapi hal seperti ini? Kita lihat keadaan. Jadi kalau fakir miskin dalam kampungnya sudah habis, masih ada sisa, maka sabilillah silakan dibagikan kepada orang-orang yang memperjuangkan agama Allah. Silakan seperti itu. Jadi melihat kondisi. Yang keenam adalah Ibnu Sabil. Ibnu Sabil itu adalah musafir, orang yang dalam perjalanan itu adalah perjalanan yang baik. Perjalanan yang baik, bukan perjalanan yang maksiat. Boleh itu menerima zakat boleh. Ibnu Sabil, musafir. Tapi ini tidak banyak ini, tidak banyak. Sekarang musafir itu sudah cepat. Kalau zaman Rasulullah itu kan lama, Mekah Madinah itu ditempuh kurang lebih 7 hari. Sehingga banyak terjadi Ibnu Sabil itu kehabisan perbekalan. Ada kalanya bekal habis karena digunakan, ada kalanya bekal habis karena dirampok dan lain sebagainya. Padahal di rumah dia orang kaya. Mereka tetap berhak. Jadi begitu nih. Jadi mereka tetap berhak. Yang ketujuh adalah rikob. Rikob ini insya Allah tidak ada sekarang sudah. Jadi rikob itu budak yang dijanjikan untuk boleh merdeka dengan tebusan. Tidak ketemu kita sekarang ya perbudakan. Jadi budak itu dengan asisten rumah tangga berbeda, dengan pembantu berbeda. Kalau budak itu memang menjadi milkut tam, dimiliki secara penuh, dimiliki oleh orang yang membeli. Jadi yang diperdagangkan itu manusianya, bukan jasanya tapi manusianya. Kalau asisten rumah tangga itu kan jasa, kalau budak enggak, yang dibeli itu orangnya. Contohnya betul. Jadi ini insya Allah sudah enggak ditemukan lah, insya Allah sudah enggak ditemukan. Yang kedelapan adalah amil. Amil dengan panitia itu berbeda sebenarnya. Walaupun secara etimologi sama, secara bahasa. Jadi amil itu kan pelaksana, pekerja yang mengurusi tentang zakat. Tetapi amil dari sisi istilah itu berbeda. Jadi amil itu zaman Rasulullah diangkat oleh negara, resmi diangkat oleh negara. Dan pekerjaan amil itu tidak hanya ketika bulan Ramadan saja, tapi sepanjang tahun mendata penduduk, tentang pendapatan penduduk, sehingga diketahui mana-mana yang terkena wajib zakat atau tidak. Ini belum ada lembaga yang memang benar-benar seperti ini, belum ada. Tapi kalau mengarah seperti itu sudah ada. Jadi lembaga amil zakat sudah mulai ada. Tetapi belum seperti zaman Rasulullah yang dimaksud. Jadi pekerjaannya memang mendata penduduk. Penghasilannya berapa, dia terkena hukum wajib zakat atau tidak. Itu pekerjaan amil. Adapun amil yang dibentuk oleh masjid dan sebagainya,
Itu yang dimaksud adalah panitia. Yang dimaksud adalah panitia. Apakah boleh amil itu mendapatkan bagian? Boleh. Boleh, tetap boleh. Tetap boleh. Tetapi harus diingat prioritasnya adalah fakir miskin. Jadi ojo sampai terjadi amile ki malam takbiran mulih nggawa beras sak kintal, fakir miskine oleh sak kantong. Jangan terjadi. Karena prioritasnya adalah tetap fakir miskin. Baik. Ini adalah 8 asnaf orang-orang yang berhak menerima zakat. Sampai sini ada pertanyaan mungkin tentang 8 golongan yang berhak menerima zakat. Baik, kita lanjutkan lagi. Adapun siapa orang yang berkewajiban mengeluarkan zakat? Maksud kami zakat fitrah ini. Zakat fitrah. Orang yang berkewajiban mengeluarkan zakat fitrah itu adalah kepala keluarga. Kepala keluarga. Mama saya kepala keluarga. Saya berkewajiban manakala saya mampu, manakala saya sudah memenuhi syarat. Maka saya berkewajiban mengeluarkan zakat untuk diri saya, mengeluarkan zakat untuk istri dan anak-anak saya. Semua yang menjadi tanggungan saya. Orang tua kok sudah tidak bekerja dan menjadi tanggungan saya, maka saya yang mengeluarkan zakat untuk dia. Begitu. Begitu. Jadi orang yang berkewajiban mengeluarkan zakat adalah kepala keluarga. Seandainya dalam satu rumah ono wong tuane, ono anake. Anak sudah bekerja, mampu berpenghasilan. Orang tua juga masih berpenghasilan. Dalam satu rumah, kepala rumah tangganya siapa? Otomatis bapak. Tapi anaknya sudah bekerja. Ini siapa yang wajib mengeluarkan? Yang wajib mengeluarkan tetap kepala keluarga dalam satu rumah itu, bapak. Seandainya anak merasa, wah aku berpenghasilan, aku tak membayar zakat dewe, maka anak harus izin pada orang tua bahwa dia mengeluarkan zakat untuk dirinya. Begitu. Karena yang bertanggung jawab dalam rumah itu masih bapak sebagai kepala keluarga. Sudah, ini orang yang bertanggung jawab. Kenapa ini perlu dijelaskan? Karena berkaitan dengan niat. Berhubungan dengan niat. Innamal a'malu binniyat. Semua amal itu menjadi sah atau tidak sah bergantung pada niatnya. Tidak berniat maka tidak sah. Niatnya salah juga tidak sah. Jadi hadis innamal a'malu binniyat itu maksudnya ai sihhatul amali binniyat. Sahnya amal itu adalah karena hadirnya niat. Tidak hanya niat itu disebutkan atau dilakukan, tetapi niatnya juga harus benar. Niatnya juga harus benar. Umpama saya kepala keluarga ini, saya punya istri, punya anak, yang wajib mengeluarkan saya. Maka saya membeli beras ini. Maka beras ini kemudian saya berniat dengan beras yang saya beli ini mengeluarkan zakat untuk diri saya, istri saya, anak laki-laki saya, anak perempuan saya. Maka saya yang membaca niat itu. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi. Saya berniat mengeluarkan zakat fitrah an nafsi untuk diri saya. Bagi diri saya. Lillahi ta'ala. Saya berniat untuk kantong yang kedua. Nawaitu zakatal fitri an zaujati. Saya berniat mengeluarkan zakat fitrah dari istri saya, untuk istri saya. Lundilalah bojone kok telu. Kan ini harus dibahas itu. Maka sebut nama istrinya. Karena kalau menyebut saya berniat mengeluarkan zakat untuk istri saya kan enggak jelas. Wong bojone telu. Maka harus disebut itu. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an zaujati lulu. Mamane. Yang kedua siapalah namanya? Disebut namanya. Fardhon lillahi ta'ala.
Begitu caranya. Selesai kemudian anak saya yang menjadi tanggungan saya. Nawaitu an nukhrija zakatal fitri an waladi, kalau anak laki-laki. Untuk anak laki-laki saya. Dilalah anak lanangnya telu, sebut namanya. An waladi namanya di. Contohnya begitu. Banyak terjadi di lapangan. Ketika orang membawa beras zakat diberikan kepada amil di goneng masjid, karo amil ditakoni, sampun diniati napa dereng Pak, saged niati napa mboten saged, monggo kula tuntun membaca niati. Ternyata yang disuruh ke masjid ke amil itu anak dituntun membaca niat, nawaitu an ukhrija zakatal fitri an abi, berarti yang bayar zakat siapa? Anaknya, mengeluarkan zakat untuk bapaknya. Salah kan? Loh, coba. Menjadi salah ini. Saya berniat mengeluarkan zakat fitrah untuk bapak saya. Loh, kan menjadi begitu. Padahal yang wajib mengeluarkan adalah bapaknya. Loh, kan menjadi salah toh? Nah, ini banyak kasus ini. Ini banyak kasus. Gitu ya. Nah, maka hendaknya kepala keluarga itu memahami ini, sehingga yang seandainya dilakukan niat di rumah boleh. Kok gak ero carane sing mara nang masjid, ya kepala keluarganya. Karena dia yang berkewajiban mengeluarkan zakat. Contohnya begitu. Baik, sampai sini mungkin ada pertanyaan? Ini tentang mengeluarkan zakat sudah, berniat mengeluarkan zakat. Kita lanjutkan. Sebaiknya niat zakat itu dilakukan bersamaan ketika menyerahkan kepada mustahik orang yang berhak, atau manakala dititipkan kepada amil saat itu berniat. Bagaimana hukumnya berzakat di awal Ramadan? Apakah boleh? Boleh. Pokok mlebu Ramadan wis boleh. Wis timbangane kok keri-keri, aku gak kober, saiki wae aku zakat. Diserahkan ke amil, boleh. Dan sebaiknya begitu. Mengko nek bayar zakate pas takbiran kabeh, amile mumet. Gitu. Mumet amile, wis jelas gak karu-karuan pekerjaane. Ya, maka sebaiknya memang diawali. Wah, aku kepingin langsung tak berikan kepada fakir miskin tanpa melalui amil, apakah boleh? Boleh. Dilakukan kapan? Pokok menjumpai Ramadan, lakukan. Selama belum masuk Idul Fitri. Dalam hadis itu Rasulullah mengatakan, An Ibni Abbas radhiyallahu anha, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri dukhratun lis-shaim minal lagwi warrafas wa tum'atan lil masakin, faman addaha qabla sholati fahiya zakatun maqbulatun. Wa man addaha ba'da sholati fahiya shadaqatun minas shadaqat. Rasulullah mewajibkan zakat fitrah dengan tujuan dukhratun lisoim, mensucikan orang-orang yang berpuasa, minal lahwi warrafas, dari sesuatu perbuatan yang sia-sia, warrafas perbuatan yang tercela. Kan banyak orang puasa tidak dapat apa-apa, dapatnya cuma lapar dan haus, kan begitu kan? Lah karena berzakat itu maka puasanya menjadi dicatat berpahala, gitu maksudnya. Watum atanil masakin, serta menjadikan makan kepada orang-orang, memberikan makan kepada orang-orang miskin. Faman ada qabla sholati fahiya zakatun maqbulatun. Barang siapa yang membayar zakat sebelum sholat id, maka itu disebut zakat makbulah yang diterima. Wa man adza ba'da sholati fahiya shadaqatun minas shadaqat. Kok ana wong bayar zakat ba'dane sholat id, maka itu disebut sedekah, tidak lagi disebut zakat. Jadi boleh. Kok dikekno dhewe nang fakir miskin, nek ngekekno niku awal Ramadan, apakah boleh? Boleh. Boleh dilakukan seperti itu, namanya takjilan, menyegerakan. Itu boleh. Dan saya katakan sebaiknya begitu itu dalam aspek sosial, bukan dalam aspek fikih.
Kalau aspek fikih itu sebaiknya memang malam takbiran, itu waktu yang utama. Tapi nek kabeh ngentokno zakat malam takbiran lah, panitia mesti repot sekali. Nanti kalau repot terus asal-asalan. Karena gini, banyak kasus ini. Ketika didata oleh panitia jumlah fakir miskin, umpamanya ada 200. Malam takbiran orang-orang pada mengirim zakat kepada panitia atau amil. Begitu selesai didistribusikan kepada orang yang berhak. Ketika dibagi tiba wonge wis mulih kampung. Loh, betul enggak? Lah ini kalau beras ini ndak habis sampai besok sholat Id, siapa yang salah? Amil kan begitu kan? Wis iki jatahe si A. Lah ndi kok durung dikekno wonge mulih. Wis dakek kene sik ndak boleh, harus disalurkan. Harus disalurkan, harus terjadi ijab kabul. Ditelepon. Cak, sampean kebagian zakat. Sampean tak goleki mulih. Iya. Iki anu ya, tak gawakno sik ya zakate sampean. Iya. Ijab kabul. Selesai. Boleh. Sudah ditelepon toh? Kalau ndak ada ijab kabul ndak boleh. Ini problem lagi. Ya, makanya sebaiknya ini urusan teknis kan ya. Zakat itu disalurkan, ndak usah nunggu takbiran. Ndak usah nunggu, lah keburu wong-wonge sudah mulih kabeh. Kalau di kota besar begitulah kira-kira ya. Jadi ini di kampung saya pernah terjadi ini. Terus kadang didata keliling tiba-tiba banyak yang pulang. Lah itu jadi masalah kan. Menjadi masalah. Baik. Sampai sini ada pertanyaan? Silakan. Terkait masalah niat tadi Pak, misalkan kalau dari sisi kepala keluarga, itu untuk mengajarkan kepada anak-anaknya untuk berniat sendiri dari zakatnya itu apakah diperbolehkan? Atau langsung jadi kayak saya berniat untuk diri saya sendiri atau sama dengan yang... Bagaimana manakala kepala keluarga menuntun niat kepada yang menjadi tanggung jawabnya, gitulah ya, istri dan anaknya, untuk berniat sendiri-sendiri, apakah boleh? Boleh. Karena semua anak dan istri ngerti kalau itu sebenarnya yang mengeluarkan adalah kepala keluarga. Boleh. Ya, diajarkan anaknya untuk bisa berniat seperti itu. Boleh, dan itu bagus. Ya, jadi ojo sampai saya ngerti mek kepala keluargane liyane orang ngerti kan gitu. Nah, gitu. Baik, kita lanjutkan sedikit tentang zakat mal. Ini zakat mal itu tidak terlalu sulit. Penerima zakat mal sama dengan penerima zakat fitrah, sama. Fakir, miskin, amil, mu'alaf, sabilillah, ibnu sabil, ghorim, rikob, sama. Penerimanya sama. Yatim tidak berhak. Yatim tidak berhak. Masjid tidak berhak. Tidak berhak. Niku yatimnya melarat, itu masuk fakir miskin. Bukan kategori yatim. Begitu kan? Ya, sudah. Syarat umum wajib zakat untuk zakat mal adalah Islam, mempunyai kepemilikan penuh, barang yang dimiliki benar-benar ada, jelas kepemilikannya. Ini syarat umum bagi pelaku zakat, orang yang terkena wajib zakat. Adapun untuk zakat mal, untuk memenuhi syarat wajibnya, satu harus haul. Haul itu dalam hitungan 1 tahun. 2, memenuhi nisab. Nisab itu ukuran minimal dia terkena hukum wajib. Terkena hukum wajib. Berapa ukurannya? Kurang lebih 77,5 gram emas. 78, angel ngitungnya, kita anggap 80 lah. 8 gram harga emas sekarang berapa? Ya emas yang biasanya ditransaksikan itu adalah emas yang original, emas yang 24 karat. Berapa harganya? 2 juta kurang lebih.
Nah, kalau kita anggap 2 juta, 2 juta kali 80 berarti 160. Maka ketika memenuhi nisab ini, dia wajib mengeluarkan zakat. Yang ketiga, berapa nilai yang dikeluarkan? 2,5% dari harta yang dimiliki. Gak duwe emas tapi duwe berlian. Gimana? Nilainya lebih tinggi. Nilainya lebih tinggi, sama. Itu masuk kategori simpanan. Kategori simpanan. Gak duwe berlian tetapi duwe deposito. Sama. Sama. Jadi itu manakala telah memenuhi haul nisab, maka wajib mengeluarkan 2,5% dari harta itu. Bagaimana dengan zakat penghasilan? Kemudian kita bayarkan zakat itu per bulan, umpamanya begitu. Kan belum sampai setahun, Pak. Gue nek nunggu setahun, ketok gede rumangsa eman, wis tak bayar tiap bulan saja, apakah boleh? Manakala kita bisa mengasumsikan bahwa harta kita, sisa harta kita setelah digunakan biaya operasional dalam 1 tahun itu mencapai nisab, sisanya 160 juta, kita asumsikan seperti itu, wah koyok aku setahun ngarep iki wajib zakat. Kita bayarkan per bulan, apakah boleh? Boleh. Boleh. Seperti itu dilakukan? Boleh. Jadi cara pembayaran zakat seperti itu. Baik, sampai sini mungkin ada pertanyaan? Nah, silakan. Mungkin terkait zakat yang dibayarkan tiap bulan gitu ya Ustadz. Katakan gajinya itu nggak mencapai nisab gitu, berarti nggak perlu bayar zakat gitu ya, atau gimana gitu? Atau ada nggak berapa ukuran nisabnya? Katakan gajinya sebulan sekian juta, dia udah wajib mengeluarkan zakat gitu. Jadi kalau seandainya mau dibayarkan per bulan, kita harus bisa mengasumsikan, menghitung. Kebutuhan saya per bulan sekian untuk makan, operasional, bayar listrik, beli pulsa dan lain sebagainya. Ternyata ada sisa dari bayaran itu dipotong biaya operasional, ada sisa. Dan sisa ini dikalikan 12 bulan, berarti 1 tahun, ternyata sisa ini masih 160 juta. Itulah mengikuti harga emas sekarang nih. Maka kita wajib zakat. Yang kita zakati yang mana? Sisanya tadi yang kita keluarkan, kita ambil 2,5%-nya. 160 juta, angel ngitung nih. Anggaplah 240 juta supaya gampang. Bagi 12 berarti berapa? Bagi 12 berarti berapa? Per bulan ada sisa berapa? 20 juta. Setelah dipotong untuk biaya operasional, berarti bayaran kita anggaplah 30 juta. Wah koyoke gak sampai sampean. Operasional sebulan 10 juta, berarti sisa 20 juta. 20 juta kali 12, 240 juta, lebih dari 160 juta. Maka kita keluarkan 2,5% dari 20 juta, dari sisa. Per bulan kan? Nah dari 20 juta ini 2,5%-nya kita keluarkan. Nah, itu boleh, itu namanya zakat dilakukan nyicil, karena sudah bisa mengasumsikan. Kok ternyata bulan ke-11 kena pasal pos mayor, gempa bumi, banjir bandang, angin topan gitu nggih. Omahe ambruk, akhirnya duitnya terserap ke situ semua. Maka dia kan otomatis bulan ke-11 ini belum haul, belum genap setahun, duit simpanannya habis untuk itu semua. Bagaimana ini hukumnya? Maka yang sudah dikeluarkan di bulan-bulan kemarin dihukumi sedekah. Kemarin ada pertanyaan begini, Pak bagaimana saya itu punya kerabat jauh, miskin, miskin terbelit hutang. Kemudian saya mengumpulkan saudara-saudara kandung saya, punya inisiatif zakatnya diberikan ke dia.
Setelah saya hitung zakat saya, zakatnya adik saya, zakatnya kakak saya, 3 orang, saya hitung, saya berikan ke dia, itu ternyata tidak cukup untuk membayar utangnya dia. Bagaimana kalau saya bayar 3 tahun zakat saya? 3 tahun ke depan? 3 tahun ke depan. Apakah boleh? Boleh, selama bisa mengasumsikan. Kalau ternyata tahun kedua kena pos mayor tadi, banjir bandang, gempa bumi, angin topan, maka dianggap sodako. Jadi minimalnya menjadi sodako. Kalau ternyata di tahun kedua penghasilannya meningkat, sehingga sisa uangnya itu lebih banyak, tinggal nambahi, kan begitu saja. Itu boleh, boleh. Asal kerabat jauh. Kalau kerabat dekat, ini kalalah, tidak boleh, karena kalalah itu masih tanggung jawab kita. Kerabat dekat itu kalalah itu adik, kakak, orang tua. Itu tidak boleh. Zakat kita berikan pada mereka tidak boleh, karena itu tanggung jawab kita. Jadi harus keluar dari itu. Jadi kalau kerabat jauh boleh. Boleh ya? Boleh. Adik saya itu melarat Pak, kasihan zakat saya kasihkan dia, tidak boleh. Itu masih tanggung jawab kita, karena kita kakaknya, begitu nih. Nah, begitu kurang lebih Mas. Ada yang lain mungkin? Iya Ibu silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertanyaan saya yang pertama tadi sudah tersalurkan dengan Bapak pertanyaan yang pertama juga, yang mengenai mu'alaf yang kaya tadi. Kemudian pertanyaan saya adalah yang kedua, tadi disebutkan bahwa zakat fitrah sebaiknya dikeluarkan awal Ramadan hingga takbir ya Pak ya, takbir malam lebaran itu. Misalkan kita sebelum bulan Ramadan masuk, kemudian berangkat umroh hingga pulangnya itu di bulan Idul Fitri. Nah, apakah di sana itu ada seperti yang di Indonesia ini, seperti panitia atau pembagi zakat di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi ataupun masjid-masjid yang lain? Yang pertama itu. Terus yang kedua ini, kalau apakah kita bisa minta bantuan sama saudara atas nama diri sendiri untuk zakatnya itu di Indonesia yang berupa beras gitu ya Pak. Terus kemudian kalau di tanah suci, apakah kita juga mencari beras? Kalau mencari beras kita juga tidak tahu tempatnya, ataukah bagaimana, ataukah berupa uang dan diberikan kepada yang biasanya bersih-bersih di sekitar masjid itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kalau sebelum Ramadan kita berangkat umroh, pulang-pulang Syawal? Zakat fitrah kita bagaimana? Apakah di sana ada amil? Ya ada. Tapi sampean mesti kesulitan ngomongi. Takon nggone laskar sampean basa Jawa kono basa Arab, kan ndak sambung. Jadi saya sarankan dilakukan di sini saja. Apakah boleh diwakilkan? Boleh. Yang penting wis diniati. Yang penting sudah diniati. Nanti dititipno tonggone apa duluri atau langsung ke panitia zakat juga boleh. Titip ya aku arep budal umroh, engko nek wis masuk waktunya membayar zakat, ini bayarkan untuk diri saya. Boleh. Dititipkan seperti itu, boleh. Diwakilkan seperti itu, boleh. Zakat fitrah di sana juga boleh. Apakah boleh dengan memberikan uang kepada orang-orang yang resik-resik masjid? Tidak boleh. Tidak boleh. Jadi harus merupakan kutul balad, makanan pokok di dalam negeri itu. Jadi saya sarankan dilakukan di sini saja, dititipkan. Itu lebih mantap itu.
Jadi sing dititipi jelas, panitiane jelas, sing nrimo jelas, yang diberikan juga jelas. Begitu Ibu ya. Nah. Maaf, kalau beras berarti kita niatnya sebelum Ramadan tiba, Pak? Ataukah bagaimana? Oh iya. Jadi berniatnya ketika beli beras itu dan niat untuk diberikan ketika Ramadan. Niatnya begitu ya. Oke, Niatnya baiklah. diberikan ketika Ramadan. Begitu. Nggih. Baik, terima kasih Ustadz. Nggih. Sudah ada yang lain mungkin? Sampun nggih. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan akan datang. Fikih ke depan kita bahas tentang kurban insyaallah. Tentang membahas tentang kurban. Ada kurban, ada akikoh, itu kan berbeda nih. Demikian mudah-mudahan Allah berkenan menjadikan apa yang kita kaji menjadi ilmu yang bermanfaat. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.